Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari syarah hadis Jabir radhiyallahu anhu, di mana kita sampai pada pembahasan ketika Ali radhiyallahu anhu itu membawa binatang sembelihan milik Nabi Muhammad SAW dari Yaman. Kemudian beliau mendapati istri beliau Fatimah bintu Rasulullah SAW itu yakni melakukan tahallul. Karena itulah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Lau anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam asukil hadiya wa ja'altuha umratan." Kalau seandainya aku sebelumnya mengetahui apa yang akan terjadi, maka aku tidak akan membawa al-hadi, ya, tidak akan membawa binatang untuk disembelih dari Madinah, dan juga yakni Ali dari Yaman. Wa ja'altuha umratan, dan aku akan menjadikan tawaf dan sa'iku sebelumnya itu adalah umrah. Yakni Nabi Muhammad SAW itu dalam sabda beliau ini menginginkan hajinya itu adalah dengan tamattu'. Tamattu' yaitu umrah terlebih dahulu, kemudian tahallul, kemudian setelah itu ihram lagi. Kapan? Di hari tarwiyah. Di hari tarwiyah 8 Zulhijjah. Faman kana minkum laysa ma'ahu hadiyun falyahilla wa yaj'alha umratan. Maka barang siapa di antara kalian yang tidak memiliki hadiyu, maka tahallullah dan jadikanlah itu sebagai umrah. Adapun Nabi Muhammad SAW sudah kadung bawa hadiyu, maka beliau melakukan qiran, yaitu umrah dan haji digabung. Kenapa? Karena tidak bisa seseorang tahallul kecuali setelah hadiyunya tersebut disembelih. Ya, kapan disembelihnya? Yaumul Nahr, tanggal 10 Zulhijjah, hari Yaumul Nahr, Idul Adha. Nah, jadi kalau bawa hadiyu tidak bisa tahallul kecuali setelah disembelih. Makanya pada saat itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk barang siapa yang tidak membawa hadiyu tahallul. Adapun beliau tetap dalam kondisi ihram dan menjadikan manasik beliau sebagai qiran. Ya, beliau meminta para sahabat untuk melakukan tamattu. Nah, ini para sahabat awalnya berat karena mereka ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ala kulli hal Nabi Muhammad SAW memerintahkan mereka untuk tamattu. Baik, itu sudah, ya. Kemudian Ali datang, kemudian sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, betul? Ali datang, kemudian melihat Fatimah tahallul tidak dalam kondisi ihram, kemudian beliau mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sadaqat. Dia benar. Madza qulta hina faradtal hajj?" Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Ali, "Apa yang engkau katakan ketika engkau meniatkan haji?" Yani ketika engkau ihram, apa yang kau niatkan? Maka Ali berkata, "Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluk." Aku berniat ihram sesuai dengan apa yang diniatkan oleh Rasulmu, ya Allah. Jadi ini niat ihram secara mutlak, tidak menentukan apakah mau tamattu, apakah mau qiran, apakah mau ifrad. Ali dari Yaman, dari arah Yaman. Jadi ya, zahirnya adalah mikotnya dari Yalamlam. Jadi baru ketemu Nabi Muhammad SAW di Makkah.
Sebelumnya sudah masuk ihram duluan di mikot yang lain, yaitu di Yalamlam. Sedangkan Nabi Muhammad SAW kita mengetahui dari jalur arah utara, yaitu Madinah, mikotnya di Dzulhulaifah. Baru ketemu di Makkah, kemudian melihat Fatimah tahallul. Makanya ini kemudian mengadukan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Maka karena Ali menjawab demikian, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, fa inna ma'iyal hadiya fala tahil. Maka sungguh aku memiliki hadiu, maka engkau sekarang ya tidak perlu untuk yakni tidak boleh untuk tahallul. yakni antum tetap ihram sama seperti ana. yakni jadikan manasiknya sebagai qiran juga. Jadikan manasiknya sebagai qiran juga. Tidak tamattu. Baik. Kemudian qala faqala jama'atul hadi allazi qadima bihi aliyun min al-Yaman wallazi ata bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ah. Dan jumlah hadiu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dibawa oleh Ali dari Yaman dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Madinah itu ada 100. Ya, ada masalah? Kenapa? Baik. Suara terekam. Nah. Jadi kita lihat di sini jumlah hadiu Nabi Muhammad SAW itu adalah 100. Terakhir sampai sini, betul tidak? Baik. Qala fahallan nasu kulluhum. Maka kemudian semua orang itu kemudian bertahallul, ya. Fahallan nasu kulluhum wa qassaru. Mereka semua bertahallul dan cukur rambut illa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man kana ma'ahu hadiyun. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang membawa hadiu. Falamma kana yaumut tarwiyah tawajjahu ila Mina fa ahallu bil haji. Ketika sudah sampai hari tarwiyah, yaitu 8 Zulhijjah, sehari sebelum hari Arafah, 2 hari sebelum Idul Adha, maka mereka kemudian pergi menuju Mina dan mereka masuk lagi dalam kondisi ihram, melakukan ihram kembali, ahallu bil haji, meniatkan haji. Jadi para sahabat yang tadi tahallul, kalau Nabi Muhammad SAW memang sudah dalam kondisi ihram, betul? Wa raqiban Nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla biha adh-dhuhra wal 'ashra wal maghriba wal isya wal fajr. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengendarai unta beliau menuju Mina. Baik, kalau kita lihat di peta misalkan ya, maka ini Ka'bah, Mekah, Mina itu agak ke sini. Ya, agak ke timur tenggara ya, arah-arah atau bahkan ke arah ya, pokoknya arah Serong gitu ya. Jadi dan Mina masih dalam tanah haram. Masih termasuk Al-Haram. Taib masih termasuk Al-Haram. Dan beliau salat di situ salat zuhur. Jadi berangkatnya pagi-pagi di hari tarwiyah. Kemudian salat di sana zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Secara qasar tanpa jamak. Jadi di hari tarwiyah tersebut beliau di Mina. Beliau berangkat menuju Mina. Ihram dulu, kemudian berangkat ke Mina, kemudian sholat zuhur, asar, kemudian masuk malam. Berarti sudah tanggal 9 ini, maghrib, isya, fajar. Tsumma makatha qalilan hatta tala'atis syams. Kemudian beliau berdiam sejenak ya setelah sholat subuh di hari tanggal 9 Zulhijjah hatta tala'atis syams, sampai terbit matahari. Wa amara bi qubbatin min sya'arin tudrabu lahu binamirah. Kemudian beliau memerintahkan untuk didirikan tenda yang itu didirikan di daerah yang bernama Namirah. Baik.
Fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la tashukku Quraisyun illa annahu waqifun indal Masy'aril Haram. Namirah ini Arafah Mina terus. Setelah Mina ada Muzdalifah, kemudian Namirah, kemudian Arafah. Ya, dan Namirah itu sudah di luar tanah haram. Itu perlu Anda cek. Jadi Nabi Muhammad SAW meminta didirikan tenda di Namirah. Ya, meminta didirikan tenda di Namirah. Dan Namirah ini sudah di luar haram. Maka Nabi Muhammad SAW berangkat menuju ke arah Arafah, ya. Wala tashukku Quraisyun illa annahu waqifun indal Masy'aril Haram. Dan orang-orang Quraisy itu tidak ada yang ragu bahwa ini pasti Nabi Muhammad SAW itu akan berhenti, karena dari Mina ke arah menjauhi Makkah pasti beliau akan berhenti, orang-orang Quraisy, ya. Yang di para sahabat yang udah masuk Islam dari kalangan Quraisy, mereka berpikir pasti Nabi Muhammad SAW akan berhenti di Al-Masy'aril Haram, Muzdalifah. Kenapa demikian? Karena kebiasaan haji dari zaman jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, karena mereka adalah penghuni tanah haram, mereka ketika haji zaman jahiliyah tidak pernah keluar dari tanah haram. Adapun orang-orang lain maka ya, bisa jadi keluar. Tapi Quraisy tidak akan keluar dari tanah haram, tidak akan melampaui Al-Masy'aril Haram, Muzdalifah. Tetapi di sini Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah nyampe Mina kapan? Ini sebelum zuhur. Kemudian beliau salat zuhur di tanggal 8 Zulhijjah. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, fajr. Ya. Kemudian setelah matahari terbit di pagi hari tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, beliau berangkat menjauhi Makkah dari arah Mina menuju ke arah yang nanti kita tahu beliau ternyata menuju ke Arafah. Tapi orang-orang Quraisy merasa, ini pasti berhenti di Al-Masy'aril Haram, di Muzdalifah. Muzdalifah itu ini Makkah, Mina, Muzdalifah sininya lagi. Pasti berhentinya di Muzdalifah karena enggak mungkin keluar dari tanah haram. Kama kanat Quraisyun tasna'u fil jahiliyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah. Fa ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ata Arafah fa wajadal qubbah qad duribat lahu binamirah fa nazala biha. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melewati Al-Masy'arul Haram, melewati Muzdalifah sampai beliau ya mendatangi Arafah, dan beliau mendapati sudah ada tenda yang didirikan di Namirah. Yang ini sudah di luar tanah haram. Tapi nanti Anda harus double cross check, ya, triple cross check. Tapi Namirah di luar tanah haram. Fanazala biha, kemudian beliau masuk ke dalam tenda tersebut. Hatta idza zaghatis syams amara bil qaswa faruhilat lahu. Ya mungkin tentunya kita melihat kepada ini diantara penggunaan internet yang bermanfaat. Karena kalau mengecek ke kitab, ya ana malas untuk membuka Syamilah, bahkan jarang atau hampir tidak pernah Syamilah. Pertanyaannya adalah yang tadi, ya. Apakah Namirah termasuk tanah haram?
Ada Namirah, ada Arafah, ada Uranah. Sebentar. Atau antum mungkin lebih cepat kalau masalah internet daripada ana. Daripada kita lupa masalah ini dan kemudian tidak terbahas. Iya, Namirah bukan tanah haram. Dan juga bukan Arafah. Arafah itu di tanah halal. Yani di luar tanah haram. Arafah di luar tanah haram. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW beliau menuju terus ke Arafah, bahkan ketika beliau tinggal di Namirah, itu sudah berarti sudah berbeda dengan manasik haji yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy sejak zaman jahiliyah. Taib. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya para sahabat menyadari hal tersebut dan mereka melaksanakan apa yang menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW, apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak kemudian berdalil kita dari nenek moyang kita, hajinya selalu paling banter al-Masy'arul Haram, yakni Muzdalifah. Ya. Tidak berdalil kemudian ini nenek moyang kita, inilah yang sesuai dengan adat kearaban, ya. Nusantara Arab itu kalau mereka pakai istilah Nusantara juga, inilah yang menjadi jati diri kita, betul tidak? Kalau haji keluar tanah haram itu tidak ada yang berpikir demikian. Taib, tidak ada yang berpikir demikian. Sehingga mereka kemudian mengikuti apa yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau keluar dari tanah haram menuju Namirah, hatta idza zaghatis syamsu amara bil qaswa faruhilat lahu. Sampai ketika matahari itu tergelincir, beliau memerintahkan al-qaswa. Siapa al-qaswa? Untanya Nabi Muhammad SAW. Beliau memerintahkan al-qaswa untuk jalan. Faruhilat lahu, maka beliau menunggangi unta tersebut. Fa'ata babnal wadi. Kemudian beliau sampai di suatu lembah, Uranah. Fa khataban nas. Kemudian beliau berkhutbah kepada orang-orang. Wa qala, ini yang kemudian dikenal khutbatul wada'. Dan ini hajjatul wada'. Ya, ini khutbatul wada' yang sangat terkenal tersebut. Di mana di sini Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat penting kepada para sahabat dan kaum muslimin hingga akhir zaman. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha." Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian itu haram bagi kalian seperti keharaman, yakni seperti kemuliaan dan keharaman. Yang dimaksud keharaman di sini kemuliaan dan keagungan, ya. Seperti kemuliaan dan keagungan hari kalian ini, yaitu hari Arafah. Fi syahrikum hadza, pada bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, ya, di negeri kalian ini, yaitu Makkah. Ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'un. Maka sungguh setiap perkara yang termasuk perkara jahiliyah yang itu berada di bawah kakiku, berada dalam kendaliku, itu semuanya maudhu'un, semuanya dihapuskan. Wa dima'ul jahiliyah maudhu'atun. Darah jahiliyah, pembalasan ala jahiliyah, begitu ya, itu dihapuskan. Wa inna awwala damin adha'u min dima'ina damu ibn Rabi'ata ibn al-Harith. Sungguhnya darah pertama yang aku hapuskan, ya, budaya jahiliyah terkait masalah darah, itu adalah darahnya anaknya Rabi'ah bin Al-Harith. Karena mustardo'an fi Bani Sa'ad faqatalathu Huzail. Anaknya Rabi'ah bin Al-Harith itu disusui di suku Bani Sa'ad, sebagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy memasrahkan anaknya yang masih kecil untuk disusui oleh orang-orang Badui supaya tumbuh menjadi pribadi yang kuat, tidak sakit-sakitan dan memiliki bahasa yang fasih
seperti bahasa Arab Badui, masih fasih. Ya, faqatalathu Huzail. Jadi anaknya Rabi'ah bin Al-Harits ini dibunuh oleh Huzail. Nah, kalau adat jahiliyah, budaya jahiliyah masih berlaku, maka ini nanti akan terus-menerus itu, ya, pertumpahan darah antara Quraisy dan Huzail. Akan tapi ini dihapuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ribal jahiliyah maudhu'un. Riba jahiliyah juga dihapuskan. Wa awwalu riba adau min ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib. Dan riba pertama kali yang aku hapuskan dari riba kami itu adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Yani beliau membahas tentang sesuatu yang itu dulunya itu dilakukan di zaman jahiliyah, dan itu terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan di khutbah beliau ini, itu ana hapuskan. Ini isyarat bahwa ketika seseorang itu mengajarkan suatu ilmu, kemudian memberikan suatu peraturan, misalkan sebagai ulil amri atau ulama mengajarkan ilmu, maka dialah yang harus pertama kali melakukan hal tersebut. Ketika ulama atau dai atau ustaz mengajarkan ilmu, dialah yang harus pertama kali mengamalkan ilmunya tersebut. Ketika ulil amri menetapkan peraturan, maka dialah yang harus pertama kali melakukan peraturan tersebut. Maka di sini Nabi Muhammad SAW, makanya beliau menyebutkan dua kasus, darahnya anaknya Rabi'ah bin Al-Harits dan riba yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau, Al-Abbas, yakni bapaknya Abdullah bin Abbas. Ya, jadi di zaman jahiliyah, ya namanya para sahabat kan di zaman jahiliyah bisa jadi melakukan, ya ada yang masih kufur, ada yang masih musyrik, ada yang melakukan keharaman, ada yang melakukan riba. Nah, maka ini kita lihat di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya maudhu'un. Setiap perkara yang itu termasuk perkara jahiliyah yang itu di bawah kendaliku, yakni terkait dengan keluargaku, itu dihapuskan. Nah, ini berarti apa? Keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mau menjelaskan bahwa beliau melakukan pertama kali. Sehingga ini akan membuat orang-orang akan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW tersebut. Ya. Fa innahu mawdu'un kulluhu, maka semua hal tersebut, perkara jahiliyah tersebut itu dihapuskan semuanya. Fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dalam muamalah kalian dengan perempuan, dengan istri kalian maksudnya. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah. Karena sungguhnya kalian itu mengambil mereka, yakni dari orang tua mereka, dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menjadi halal kemaluan mereka kepada kalian itu dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu, dan wajib bagi mereka, merupakan hak bagi kalian dan kewajiban bagi istri-istri kalian adalah para istri kalian tersebut tidak boleh, yakni mengizinkan seseorang yang kalian benci atau kalian tidak suka untuk duduk di atas tempat tidur kalian. Fa in fa'alna dzalik fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Kalau mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik, pukulan yang tidak keras, ya. Yang mendidik, yang masih dalam kategori pukulan yang lembut. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan wajib bagi kalian, hak bagi mereka, jadi hak bagi mereka, kewajiban bagi kalian. Hak bagi kalian, kewajiban bagi mereka, ya. Jadi saling melengkapi. Kewajiban bagi mereka, walahunna alaikum, ya, kewajiban bagi kalian, hak bagi mereka, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, yaitu memberikan makanan, rizki, maksudnya makanan, memberikan makan kepada mereka dan memberikan mereka pakaian dengan cara yang ma'ruf. Wa qad taraktu fikum ma lam tadillu ba'dah in tasamtum bihi, dan aku telah meninggalkan kepada kalian
sesuatu yang kalian tidak akan tersesat setelahnya kalau kalian berpegang teguh kepada sesuatu tersebut. Kitab Allah, yaitu kitab Allah, Al-Qur'anul Karim. Wa antum tus'aluna anni, dan kalian ditanyakan tentangku. Fama antum qailun, apa yang akan kalian ucapkan? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kemudian para sahabat berkata, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, engkau telah melaksanakan hal tersebut, dan engkau telah nasahta, engkau telah memberikan nasihat. yakni tugas dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka status beliau sebagai nabi dan rasul itu telah dilaksanakan, dan para sahabat bersaksi. Faqala bi isba'ihi as-sabbabah yarfa'uha ila as-sama wa yunkibuha wa yanqutuha ila an-nas. Maka beliau kemudian mengarahkan telunjuk beliau ke arah langit, ya. Kemudian mengarahkan kepada para sahabat, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah. Salah marrat, 3 kali. Nah, di sini ini adalah yakni khutbah yang sangat agung yang di dalamnya Nabi Muhammad SAW tadi menjelaskan bahwa darah dan harta kalian itu haram bagi kalian seperti keharaman hari kalian ini, hari Arafah, seperti keharaman bulan kalian ini, bulan Zulhijjah, termasuk bulan-bulan haram, dan seperti negeri kalian ini, yaitu tanah haram Makkah. Maka ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu wajib untuk memperhatikan yakni masalah ini. Tidak boleh melakukan kezaliman kepada orang lain, yakni seperti membunuh orang atau mencuri harta orang lain dan yakni menciderai kehormatan orang lain, itu termasuk juga. Maka ini adalah sesuatu yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW pada kesempatan yang sangat agung tersebut ketika beliau sedang melaksanakan ibadah haji. Sehingga ini menjelaskan kepada kita bagaimana besarnya dosa orang yang membunuh, kemudian merusak harta, teroris yang ngebom itu misalkan. Maka ini berbahaya, perbuatan yang berbahaya sekali. Tidak boleh kita kemudian terjerumus ke dalam hal tersebut karena merasa itu jihad, ini salah ngaji namanya. Bahkan kita katakan itu tidak pantas, perbuatan belajar ilmu dari mereka itu disebut ngaji, itu tidak pantas bahkan, betul tidak? Karena isinya adalah kesesatan dan syubhat dan penyimpangan. Taib. Tsumma adzana Bilalun, tsumma aqama fa shalla dzuhur. Taib, ini tanggal berapa sekarang? Bukan hari ini, tapi yang ini di hadis ini. Tanggal 9 apa? Zulhijjah. Pada saat summa adzana Bilal, kemudian Bilal azan. Ini azan apa? Azan waktu apa? Waktu salat apa? Zuhur. Ya, karena ketika matahari tergelincir, beliau berangkat dari Namirah menuju ke arah Arafah, berhenti di Urana untuk melaksanakan khutbah. Jadi Makkah, Mina, Muzdalifah, Namirah, Urana, Arafah. Nah, jadi ketika Bilal azan, yakni azan azan zuhur, tsumma adzana Bilalun, beliau azan zuhur, tsumma aqama, kemudian iqamah, fa shalla zuhur, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat zuhur. Tsumma aqama fa shalla al-asr, kemudian iqamah lagi, salat asar. Jadi ini jamak takdim. Jadi ini jamak takdim. Dan qasar. Walam yusalli bainahuma syai'an. Beliau tidak salat sunnah sama sekali antara zuhur dan asar tersebut. Tsumma raqiba hatta atal mauqif. Kemudian beliau menunggangi unta beliau al-qaswa sampai beliau tiba di al-mauqif di Arafah. Faja'ala batna naqatihi al-qaswa ila as-sakharat. Beliau meletakkan
perut unta beliau al-qaswa ke bebatuan di situ. Wa ja'ala hablal musyati baina yadayhi, dan beliau menjadikan jalannya orang-orang pejalan kaki yang tidak naik hewan tunggangan itu, menjadikan jalannya mereka itu di hadapan beliau. Jadi beliau berdiri di situ. Wastaqbalal qiblah, menghadap kiblat ke arah Al-Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Falam yazal waqifan hatta gharabatis syams. Beliau terus berdiri sampai terbenam matahari. Nah, inilah yang disebut wukuf di Arafah. Inilah yang disebut sebagai wukuf di Arafah. Baik. Ketika wukuf, maka kita hendaknya menghabiskan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa itulah yang paling utama. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengangkat kedua tangannya, ya, bahkan tali tunggangan beliau, tali al-qaswa itu sempat jatuh, beliau mengambil cuma dengan satu tangannya lagi tetap diangkat, menengadahkan, saking yakni tidak ingin menghabiskan waktu sedikit pun untuk selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya bisa juga dengan berzikir, bisa juga dengan ngaji misalkan, ya. Tapi kita lihat di sini para ulama menjelaskan itulah di antara hikmah mengapa salat zuhur dan asar tadi jamak takdim, bukan jamak takhir, karena untuk memaksimalkan waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu tersebut yang ini sangat berharga. Apalagi kalau orang tersebut misalkan ya dari negara kita Indonesia, betul tidak? Dapat kesempatan untuk naik haji itu udah harus nunggu antri bertahun-tahun, bisa jadi nggak bisa naik haji lagi dalam seumur hidupnya setelah satu momen itu, betul tidak? Ini momen yang sangat berharga, sehingga jangan habiskan waktu untuk kemudian ya nih selfie habis itu update macam-macam dan lain-lain, ngobrol, bercanda apalagi dan seterusnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu, berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kalau ya boleh duduk tidak masalah, ya. Tapi maksudnya ini afdhaliyah yang paling utama yang seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Boleh duduk, boleh tidak menghadap kiblat, ya, bahkan boleh ya nih tidak dalam taharah, bahkan dalam kondisi junub, bahkan lagi haid, nifas, wukuf di Arafah, tidak apa-apa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak disyaratkan taharah dari hadas asghar, dari hadas akbar, tidak disyaratkan menghadap kiblat, tapi cara yang paling afdal tentunya dalam kondisi taharah, berdiri menghadap kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbenam matahari. Dan ketika wukuf di Arafah tidak harus menaiki Jabal Rahmah. Tidak ada keharusan tersebut. Nah, banyak misalkan orang-orang sudah sepuh berusaha ya untuk menaiki Jabal Rahmah dengan usaha keras, yang berdesak-desakan dengan yang lain, udah nggak kuat misalkan. Tidak ada keharusan untuk menaiki. Bahkan Nabi Muhammad SAW berdiri di sini bukan di yang harus naik ke Jabal Rahmah, tidak. Beliau tidak naik ke Jabal Rahmah. Ya. Beliau berada di area di Arafah tersebut yang datar begitu ya, yang beliau tidak naik ke bukit tersebut. Jadi tidak ada keharusan. Ya. Apalagi kalau disertai adanya kebid'ahan dan kesyirikan terkait Jabal Rahmah, ini berbahaya. Jangan sia-siakan amalan haji antum yang bisa jadi cuma sekali tersebut, betul tidak? Udah ngantri bertahun-tahun, jangan kemudian diciderai dengan adanya kebid'ahan atau bahkan kesyirikan, ya. Berbahaya. Baik. Kemudian wa dhahabatis sufrah qalilan hatta ghabal kurs. Beliau berdiri di situ sampai terbenam matahari dan hilanglah cahaya kuning sedikit, ya, yakni karena sudah memasuki waktu maghrib. Hatta ghabal kurs, sampai menghilang semua bulatan matahari.
Ini kata para ulama, ini penekanan. Karena tadi lihat kalimatnya, falam yazal waqifan, beliau terus berdiri di Arafah hatta gharabatis syams, sampai terbenam matahari. Kemudian mulai reduplah itu cahaya kuning itu sedikit sampai tenggelam semua bulatan matahari. Nah, tadi kan sudah disebut sampai terbenam matahari, itu maksudnya bulatan matahari tenggelam semua. Jadi ini penekanan. Bukan, jangan dipahami bahwa terbenam matahari yang itu ditandai dengan yang itu adalah tanda masuknya waktu maghrib. Jangan dipahami bahwa masuknya waktu maghrib itu adalah sebelum bulatan matahari itu terbenam, nggak kelihatan semua. Ya, ini penekanan, yakni hatta gharabatis syams, sampai terbenam matahari, dengan kalimat setelahnya sampai bulatan matahari semuanya hilang. Ini maknanya sama. Jangan dipahami beliau berdiri di Arafah sampai terbenam matahari, masuk waktu maghrib, dan hilanglah cahaya kuning sedikit sampai bulatan matahari hilang semua. Ini seolah-olah terbenamnya matahari itu sebelum bulatan matahari hilang semua, sehingga walaupun bulatan matahari sudah hilang baru sebagian, sudah kita anggap ini terbenam matahari, ini masuknya waktu maghrib. Bukan itu yang dimaksud. Baik, atau jangan sampai salah memahami. Ini penekanan. Bahkan sebagian ulama menjelaskan ini bukan hatta tapi harusnya hina, ketika beliau berdiri di Arafah sampai terbenam matahari, dan itu ya cahaya pada saat itu cahaya kuning itu sudah menghilang sedikit, dan itu ketika bulatan matahari hilang semua. Jadi di situ bukan hatta yang maknanya sampai, tapi hina yang maknanya ketika. Sebagian ulama menjelaskan ini lafadz hadisnya itu mengalami sedikit kesalahan, gitu ya. Walaupun ini sahih Muslim, tapi khusus di kata tersebut itu bukan hatta tapi hina. Taib. Kemudian wa ardafa Usama bin Zaid khalfahu wa dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah masuk waktu maghrib tersebut, berarti ini sudah tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Ya, beliau naik unta beliau kembali, kemudian beliau membonceng Usama bin Zaid di belakang beliau, dan beliau kemudian berangkat. Wa dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad shanaqa lil qaswa az-zimam hatta inna ra'saha la yusibu mawrika rahlihi. Beliau itu menarik kencang tali kekangnya Al-Qaswa sampai kepalanya Al-Qaswa, kepalanya unta beliau itu ya menyentuh pelana unta yang ada di punggungnya Al-Qaswa. Jadi kepalanya Al-Qaswa ditarik sampai ke belakang sekali dalam rangka untuk supaya membuat Al-Qaswa itu berjalan dengan tenang. Wa yaqulu biyadihi al-yumna, beliau menunjuk kepada orang-orang dengan tangan kanan beliau, ayuhan nas as-sakinah as-sakinah. Wahai orang-orang, ya berjalanlah dengan tenang, berjalanlah dengan tenang. Kullama atahablan minal hibali arkhalaha qalilan hatta tas'ad. Setiap beliau sampai pada jalan yang agak menanjak, maka beliau melepaskan tali kekang beliau sedikit, sehingga Al-Qaswa tersebut bisa lebih santai begitu ya, tidak ditarik dengan keras tali kekangnya, sehingga Al-Qaswa tersebut bisa menaiki jalan yang menanjak tersebut. Hatta atal Muzdalifah. Ini beliau lakukan seperti ini kondisinya, berjalan dengan tenang dan pelan sampai beliau tiba di Al-Muzdalifah. Sampai beliau tiba di Al-Muzdalifah. Fasalla bihal maghrib wal isya bi adzanin wahidin wa iqamatain. Di Muzdalifah ini berarti sudah masuk tanah haram. Beliau salat di situ maghrib dan isya dengan satu azan dan dua iqamah di jamak. Walam yusabbih bainahuma syai'an. Beliau tidak bertasbih di antara keduanya sama sekali. Maksudnya tidak salat sunnah. Ya. Maksudnya tidak salat sunnah di antara keduanya, antara maghrib dan isya tersebut. Azan satu kali, iqamah, kemudian salat maghrib, kemudian iqamah, kemudian salat isya.
Tsumma taja'a hatta tala'al fajr. Kemudian beliau merebahkan diri sampai terbit fajar. Di tanggal 10 Zulhijjah, ya. Wa shallal fajra hina tabayyana lahu subh bi adzanin wa iqamah. Beliau salat subuh ketika sudah jelas, sudah tampak bagi beliau bahwa waktu subuh sudah masuk, dengan satu azan dan satu iqamah. Ya jelas, betul tidak? Satu azan dan satu iqamah. Tidak seperti sebelumnya, satu azan dan dua iqamah karena mau jamak maghrib dan isya. Ini cuma salat fajar, salat subuh. Jadi satu azan dan satu iqamah. Pertanyaan, boleh tidak salat witir setelah jamak maghrib dan isya dan sebelum salat subuh di Musdalifah ini boleh salat witir? Di sini hadis Jabir tidak disebutkan. Para ulama menyebutkan boleh, karena itu ada dalil yang lain, dalil umum, yakni salat witir disyariatkan setiap malam, tidak ada pengecualian. Ya. Boleh salat sunnah sebelum subuh? Di sini tidak disebutkan, tapi boleh. Ya, para ulama menjelaskan boleh. Baik. Tsumma raqibal qaswa hatta atal masy'arul haram. Kemudian beliau menaiki Al-Qaswa kembali, mengendarai Al-Qaswa kembali sampai beliau tiba di Al-Masy'aril Haram, sebuah tempat di Musdalifah yang disebut Al-Masy'aril Haram. Anda sering terbalik-balik, Al-Masy'arul Haram, Al-Masjidul Haram. Jadi kalau antum misalkan mendapati Anda kira-kira salah, antum harus berikan tanbih, ya. Al-Masy'arul Haram, Al-Masjidul Haram, Al-Masjidul Haram, Al-Masy'arul Haram, ya. Al-Masy'arul Haram, Al-Masy'arul Haram di Musdalifah, Al-Masjidul Haram di Makkah. Tapi ana sering terbalik-balik kalau misalkan lagi membahas masalah ini, pikiran sudah kemana, tapi lisan masih di situ. Jadi, baik. Nah, ini beliau menaiki Al-Qaswa sampai akhirnya beliau tiba di Al-Masy'arul Haram. Fastaqbala al-qiblah, fada'a Allah wa kabbarahu wa halalahu wa wahadahu. Kemudian beliau menghadap kiblat, berdoa kepada Allah, bertakbir kepada Allah, ya, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Falam yazal waqifan hatta asfara jiddan. Dan ini masih waktu subuh, setelah salat subuh di Musdalifah. Beliau berdiri terus di Al-Masy'arul Haram sampai menguning. Fadafa'a qabla an tatlu asy-syams. Kemudian beliau berangkat sebelum terbit matahari. Beliau berangkat sebelum terbit matahari. Nah, di sini para ulama menjelaskan, inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu menunggu sampai salat subuh selesai, tapi belum terbit matahari baru berangkat. Tapi kalau misalkan ada, yakni kita kalau bicara manasik haji, betul tidak? Kita tidak bicara ini kita sendirian, kita bareng-bareng rombongan, betul tidak? Satu kloter atau satu rombongan gitu ya. Jadi kalau misalkan itu bukan perkara kendali kita, kemudian orang-orang rombongan kita itu mau meninggalkan ini Al-Masy'arul Haram sebelum sebelum yakni mendekati sebelum terbit matahari, ya. Karena kan masih ada berdoa dulu. Nah, kalau misalkan itu nggak bisa dilakukan karena keburu berangkat, atau bahkan yakni sebelumnya sudah berangkat duluan, maka niatkan untuk, yakni seandainya kendalinya ada di tangan ana, seandainya urusan jadwal ini ada di tangan ana, maka ana akan melakukan sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di hadis ini. Taib, hadis paling panjang di seluruh bab ibadah, hadis Jabir bin Abdullah ini. Taib, kemudian falam yazal waqifan hatta asfara jiddan. Beliau selalu berdiri di situ di Al-Masy'arul Haram, berdoa kepada Allah sampai menguning sekali, dan beliau berangkat sebelum, ya, mendekati atau sebelum
terbit matahari. Jadi kalau di hari sebelumnya, ketika hari sebelumnya berarti di mana? Subuh hari sebelumnya di mana? Subuh hari sebelumnya di mana, Mas? Subuh hari sebelumnya itu berarti tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Betul? 9 Zulhijjah. Di mana kira-kira? Masih di Mina. Berangkatnya kapan? Sebelum matahari atau setelah terbit matahari? Setelah terbit matahari. Ketika di Mina, berangkat menuju ke Namiroh ya, karena beliau mau menuju ke tenda di Namiroh, yakni menuju ke arah Arafah. Itu subuhnya itu di Mina, berangkatnya setelah terbit matahari. Tapi ketika di Al-Masy'arul Haram, berangkatnya itu sebelum terbit matahari. Taib. Wa ardaf al-Fadl Ibn al-Abbas, beliau membonceng Al-Fadl Ibn al-Abbas hatta atabatna Muhassir, sampai beliau tiba di sebuah tempat yang namanya Batnu Muhassir. Faharraka qalilan, kemudian beliau bergerak dengan cepat, agak cepat. Ya, disebutkan Batnu Muhassir ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menghentikan gajah-gajahnya Abrahah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Dan tempat ini dikenal tempatnya saling berbangga-bangganya orang-orang Arab jahiliyah, terutama orang Quraisy. Sehingga makanya di antara hikmah, ini di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama, beliau mempercepat gerakan ketika mempercepat mobilitas ketika di tempat ini karena hal tersebut ya. Berbeda sekali ketika dari Arafah ke Muzdalifah, pelan sekali atau pelan, sakinah ya, dengan tenang. Itu lafaz yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan sakinah. Baik. Thumma salaka at-tariqal wusta allati takhruju 'alal jamratil kubra. Kemudian beliau menapaki jalan yang tengah yang itu akan menuju kepada al-jamratul kubra. yakni jamrah Aqabah. Ini jamrah Aqabah. Hatta atal jamrah allati inda syajarati, sampai beliau akhirnya mendatangi jamrah yang itu di bawah pohon. Dulu masih ada pohonnya, sekarang sudah tidak ada. Tapi tidak masalah. Yang dimaksud adalah jamrah Aqabah. Faramaha bisabi hasayat, kemudian beliau melempar jamrah tersebut dengan 7 kerikil. Yukabbiru ma'a kulli hasadin minha, disunahkan untuk bertakbir setiap lemparan. Mithla hasal hadaf, seperti hasal hadaf, yakni ukurannya itu sedikit lebih kecil daripada 1 ruas jari ini ukurannya. Jangan terlalu besar, itu hulu. Ustadz, ini sejarahnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam melempar syaitan. Yani anak mau bawa batu-batu besar itu di situ. Misalkan batu dari pembangunan proyek, misalkan batunya besar, batu kali dibawa. Itu hulu ya. Yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah batu kerikil, sedikit lebih kecil ukurannya dari 1 ruas jari. Taib, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar ya. Yang sesuai dengan yang disebutkan di sini, mithla hasal hadaf, seperti hasal hadaf ukurannya sedikit lebih kecil daripada ruas jari. Rama min batnil wadi, dan melemparnya itu harus yakni 7 kali, yakni secara bergantian. Tidak boleh 7 kerikil tersebut dilempar secara bersamaan ya. Sehingga kalau dilempar bersamaan itu terhitungnya cuma melempar 1 kali saja berarti. Ya. Jadi harus melempar 1, kemudian 1, kemudian 1, dan seterusnya sampai 7. Batunya ini sebagian ulama khilaf. Batunya dari mana? Dari Muzdalifah. Dari Muzdalifah sudah dipersiapkan. Ada khilaf. Ada yang berpendapat dari Mina. Tapi ada yang juga berpendapat dari Muzdalifah. Taib. Nah, yang menjadi poin ketika melempar jamroh atau jumroh tersebut ya, itu adalah kerikilnya tersebut masuk ke dalam lubang.
bukan mengenai tiang atau tembok atau dinding tersebut. Kalau nggak mengenai tapi masuk ke dalam lubang, tidak masalah. Itu sudah, intinya poinnya adalah masuk ke dalam lubang. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Kalau lempar tersebut nyampe ke dinding, mantul masuk ke lubang, boleh. Disebutkan oleh para ulama juga, ngelempar kerikil tersebut kena kepala orang, masuk ke dalam lubang, boleh juga. Ya, tapi nggak usah kemudian Anda mau pantulkan, Anda mau pakai sudut sekian derajat, Anda mau pantulkan ke kepala orang itu kemudian insya Allah mantul masuk ke dalam lubang. Antum jangan menciderai ibadah manasik haji antum ya. Dengan eksperimen-eksperimen fisika yang itu tidak hanya menzalimi orang lain tapi juga tidak berguna sama sekali, itu tidak. Jadi ini kalau misalkan batu tersebut harus dipastikan, kita harus memastikan apakah batu tersebut sudah beneran masuk lubang, ya. Kalau misalkan batu tersebut terlempar, ini disebutkan oleh para ulama. Kalau misalkan batu tersebut dilempar oleh seseorang, kemudian dipatok burung sehingga nggak nyampe masuk itu, maka dia harus mencari kerikil satu lagi untuk melengkapi bilangannya menjadi 7. Ya, tapi ini tentunya kasus yang mungkin jarang, betul tidak? Kalau diambil burung ketika di udara, kita bisa melihat itu kecepatannya berapa dan pada sudut burungnya terbang sehingga gerak parabola dari baik, tidak usah dibahas seperti itu ya. Din ini gampang, mudah. Tapi yang mungkin terjadi adalah kena kepala orang kemudian mantul, nggak masuk ke lubang tersebut, betul tidak? Karena jauhan kena kepala orang sehingga dia harus melengkapi supaya 7. Kecuali kalau misalkan dia benar-benar yakin, maksudnya dia beneran sudah tidak ada orang lain di hadapan dia kecuali ya area lubang tersebut, dan dia tidak bisa melihat. Anda harus melihat trajektori dari batu tersebut, Ustaz. Padahal banyak sekali trajektori dari batu kerikil yang lain. Antum bilang tadi harus memastikan batu antum masuk ke dalam lubang. Tapi ini banyak batu yang lain misalkan. Tapi kalau antum sudah insya Allah yakni ala ghalabatidz dzan, prasangka kuat, batu kerikil antum masuk lubang, khalas. Ya, tidak kemudian ini kebiasaannya pertanyaan dari anak-anak mahasiswa engineering ya, antum bilang harus memastikan, berarti anda harus melihat trajektori dari berbeda ya. Jadi ketelitian di engineering dengan perkara ibadah, perkara syariat secara umum adalah mudah ya, tapi tidak boleh dimudah-mudahkan. Taib. Jadi di sini kita lihat rama min batnil wadi, beliau melempar dari batnul wadi. Dari Batnul Wadi, yang lembah di situ. Jadi beliau melempar ke arah Jamrah Aqabah tersebut dari arah, yaitu beliau meletakkan Mina di sisi kanan beliau, Makkah di sisi kiri beliau. Dari arah situ. Inilah yang paling afdol. Tapi boleh kalau mau dari segala arah, apalagi ini banyak orang, betul tidak? Boleh, tidak masalah. Yang penting tadi batunya tersebut masuk ke dalam lubang di jamroh tersebut. Tapi kalau misalkan mau sesuai, benar-benar sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau melemparnya dari arah, beliau menghadap ke jamroh, Mina di arah kanan beliau, Makkah di arah kiri beliau. Tapi kalau nggak bisa arah situ, maka tidak masalah dari arah manapun. Ya. Tsumman sarafa ilal manhar fanahara 63 biyadihi. Kemudian beliau menuju kepada tempat penyembelihan dan beliau menyembelih 63 binatang sembelihan beliau dengan tangan beliau sendiri. Tsumma a'ta aliyan fanahara ma ghabar. Kemudian beliau memberikan kepada Ali ya pisau sembelih tersebut. Kemudian ya memerintahkan Ali untuk menyembelih sisanya. Sisa dari yang 100 tadi, 63-nya disembelih oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, para ulama ada yang menyebutkan ini entah bagaimana kebetulan atau tidak, sama seperti umur Nabi Muhammad SAW, 63 tahun. Wa asraqahu fi hadi. Jadi Ali dan Nabi Muhammad SAW itu yakni sama-sama hadiunya, binatang sembelihannya. Tsumma amara min kulli badanatin bibat'atin. Beliau memerintahkan dari setiap unta yang disembelih tersebut ada yakni sebagian dagingnya, faju'ilat fi kidrin wa tubikhat, disatukan dalam satu mangkok atau wadah ya, kemudian dimasak.
fa'akala min lahmiha wa syariba min maraqiha, sehingga beliau makan dari dagingnya, daging binatang sembelihan beliau tersebut, dari hadyu beliau tersebut, dan beliau minum dari supnya. Tsumma raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa afadha ila al-bait fa shalla bi Makkah adz-dzuhr. Kemudian beliau itu menunggangi unta beliau lagi al-Qaswa sampai menuju Baitullah untuk melakukan tawaful al-ifadah, tawaful hajj, tawaf ifadah. Kemudian beliau salat zuhurnya di Makkah, ya. Ini hari Idul Adha, hari 10 Dzulhijjah, betul tidak? Fa'ata Bani Abdul Muttalib yaskuna ala Zamzam. Kemudian beliau mendatangi Bani Abdul Muttalib, keluarga beliau. Beliau Bani Hashim. Bani Abdul Muttalib saudaranya Hashim. Tapi ini termasuk kerabat beliau juga, betul tidak? Beliau mendatangi Bani Abdul Muttalib yang sedang memberikan air minum Zamzam, memberikan air Zamzam kepada orang-orang, sedang melayani para orang-orang yang melaksanakan manasik haji tersebut dengan memberikan mereka minum Zamzam. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Bani Abdul Muttalib, faqal inzi'u Bani Abdul Muttalib falaula ayyaghlibakum an-nas ala siqayatikum lanaza'tu ma'akum. Inzi'u Bani Abdul Muttalib, yakni ambillah air, semangat Bani Abdul Muttalib, ambillah air Zamzam, yakni layani orang-orang. Kalau seandainya bukan karena orang-orang itu akan merebut urusan memberikan air minum Zamzam ini kepada para orang-orang yang melaksanakan manasik haji, maka sungguh aku akan mengambil air juga bersama kalian. Apa maksud dari sabda Nabi Muhammad SAW ini? Maksudnya adalah beliau menganggap bahwa melayani orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji itu adalah amalan yang sangat mulia. Beliau ingin melakukannya juga seperti yang dilakukan oleh Bani Abdul Muttalib, melayani orang-orang yang sedang naik haji dengan memberikan mereka air minum Zamzam. Beliau ingin melakukannya karena ini adalah amalan yang mulia. Tetapi mengambil air minum Zamzam, yakni siqayah, memberikan air minum kepada orang-orang yang melaksanakan manasik haji, ini adalah haknya Bani Abdul Muttalib dari sejak zaman, itu dari sejak zaman di Sirah, dari sejak zaman keturunannya Nabi Ismail dan seterusnya, kemudian itu mengerucut ke Bani Abdul Muttalib. Jadi perkara siqayah, perkara mengambilkan air untuk orang-orang yang sedang melaksanakan manasik haji. Nah ini, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW ikutan melayani juga, mengambilkan air minum Zamzam untuk para orang-orang yang melaksanakan manasik haji, kira-kira menurut antum orang-orang bakal rebutan juga tidak? Akan melaksanakan juga ini, mengambilkan air minum Zamzam, karena itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau bukan karena ini hak antum wahai Bani Abdul Muttalib, siqayah ini, kalau bukan karena orang-orang akan mengambil hak antum ini, sungguh aku akan bareng-bareng sama antum mengambilkan air minum Zamzam untuk orang-orang. Jadi lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW, di satu sisi beliau melihat amalan ini adalah amalan yang sangat mulia, beliau ingin melakukannya, tapi di sisi yang lain beliau sangat hati-hati, apa yang beliau lakukan akan dilihat oleh manusia. Apa yang beliau lakukan akan dianggap sebagai bagian dari manasik haji. Bisa jadi, betul tidak? Bisa jadi akan dianggap sebagai bagian dari manasik haji. Antum ketika sudah lempar jamrah Aqabah, masuk Makkah, tawaf ifadah, ambilkan air minum Zamzam untuk orang-orang. Betul tidak? Akan istimbat demikian para ulama baca hadis tersebut kalau Nabi Muhammad SAW melakukan perbuatan tersebut. Tapi beliau tidak melakukannya dalam rangka untuk membedakan mana yang merupakan syariat, mana yang itu amalan kebaikan yang ingin dilakukan oleh pribadi Rasulullah SAW, tapi bukan termasuk manasik haji. Jadi ini lihat kehati-hatian beliau, dan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya yang bukan bagian dari syariat manasik haji itu tidak masuk, tidak akan teranggap sebagai bagian dari manasik haji. Fa nawaluhu dalwan fasyariba minhu. Akhirnya orang-orang Bani Abdul Muttalib mengambilkan air minum Zamzam kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW minum air Zamzam
dari beliau. Dari air Zam-Zam yang diambilkan oleh Bani Abdul Muthalib untuk beliau. Ini selesai hadis Jabir, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Ada sebagian potongan dari hadis ini yang tidak dituliskan di matan ini karena itu tidak ada kaitannya langsung dengan manasik haji, tapi antum bisa melihat ke Sahih Muslim nomor ini yang disebutkan di sini catatan kaki nomor 1218. Ya, alhamdulillah ini hadis yang sangat panjang, tapi hadis ini penting sekali untuk dibahas pertama kali sebelum masuk bab manasik haji supaya kita kebayang apa saja rentetan, apa saja fase-fase dan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan ibadah haji. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.